Halo, selamat pagi adik-adik. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Remi, Doa dan Renungan Misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Sabtu 29 Oktober 2022. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami, menjaga kami sepanjang malam tadi, dan membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh menghirup udara yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kiranya Engkau senantiasa menuntun kami agar apa yang kami kerjakan di pagi hari ini, kiranya Engkau senantiasa lindungi, Engkau senantiasa berkati dalam setiap langkah hidup kami. Doakanlah kami ya Tuhan, agar apa yang menjadi rencana kami, kiranya Engkau senantiasa mendengarkannya dan Engkau senantiasa menuntun kami dari hari lepas hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu.' Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian
engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini kita mulai mendengarkan surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang menulisnya dari penjara. Paulus ingin pembacanya bahwa kepulangan dia akan meningkatkan kemegahan mereka dalam Kristus. Memang bermegah diri dapat memiliki konotasi yang negatif karena menunjukkan harga diri yang berlebihan. Nah, anak-anak, bagi Paulus, kita boleh saja bermegah diri, tetapi bermegah diri dalam Tuhan, karena Tuhan telah melakukan banyak hal kepada kita, bukan karena kehebatan kita. Dalam permegahan diri itu, kita menempatkan Tuhan di tempat yang paling depan dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing. Nah, di sini nasihat Yesus hari ini dapat dipertimbangkan. Kita dapat belajar mendahului Tuhan dengan tidak hormat dari manusia. Nah, di sini anak-anakku, dalam diri kita ada kecenderungan untuk diperlakukan secara istimewa menurut kelas jabatan, menurut kasta kekayaan, menurut tingkat pendidikan atau tingkat keberhasilan kita. Hal ini dapat kita hindari jika kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang mengkelas-kelaskan. Ada kelas jabatan, ada kelas kekayaan, ada kelas pendidikan yang paling tinggi, atau ada kelas keberhasilan, dalam arti di sini orang kaya. Kita semua sangat tergantung pada Tuhan. Tidak ada alasan untuk menilai diri kita lebih dari yang lain, menilai diri kita lebih hebat dari orang lain. Kalaupun itu ada sesuatu yang layak lebih, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani saudara-saudari kita, terutama yang terlantar, yang miskin, yang menderita payah, atau yang tersingkirkan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita sudah buat selama ini, melayani orang sakit, melayani orang karena kelaparan, memberikan sebagian dari apa yang kita punya, kiranya dapat kita tingkatkan lebih dari hari
lepas hari. Seperti juga Tuhan Yesus melakukan kebaikan yang sangat luar biasa, yang tentunya menyembuhkan orang sakit yang berdiri untuk menemui Dia. Walaupun banyak rintangan, tantangan, tapi bagi Yesus Dia mampu menghalaukan itu semua dengan bijaksana. Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan kami, kemuliaan Bapa di surga, dan ampunilah kami yang mencari kemegahan diri sendiri. Semoga renungan ini dapat menjadi kekuatan baru dalam diri kita masing-masing, dan tentunya juga dapat memberikan motivasi dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Marilah kita melanjutkan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.